Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Fakih Ridla, NPM 20210104. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang diberikan oleh Bapak Ervin Yongki Pradipta MHI yang berjudul Metodologi Hukum Islam. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu ushul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtidah, at-takhyir, dan al-wad'i. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Juhaya Espraja menyebut kitab sebagai al-muktabih, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Juhaya Espraja juga mengatakan bahwa ini maksud dengan al-iqtiqa imperatif ialah tuntunan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan disebut dengan wajib, sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa disebut dengan haram. Takhyir fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya, yang disebut dengan al-ibahah. Perbuatan yang disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu 1. Ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntunan yang pasti. Yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntunan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklifi dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karohah, tanzih, nadab, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zoni, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula hal yang dengan larangan, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i, disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zoni, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Taklifi disebut sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wad'i ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, musabah atau sebagai syarat yang lain, masyhurut atau sebagai penghalang adanya yang lain. Hukum wad'i dibagi 3, yaitu sebab, syarat, dan mani. Tafsir, salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam, kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditunjukkan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum, ini maksud para ulama di bidang ushul fikih dan di bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muqamah campur tangan, akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah, tetapi tidak jarang ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya, atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah, karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahdah, artinya al-mayaqah, sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan. Al-masyaqah juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan atau kata juhdah yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa dan sederhana. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara
dari dalil-dalil syariah yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah satu, pergerakan akal di pikiran para fuqaha atau usuliyin. Dua, menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. Tiga, berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. Empat, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai